Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang JIT pada rumah Santa Maria Gonzales. Yang beranggotakan yaitu ada Marito Istianti Rahab, Octavia Manurung, Mutiara Safira, Yesi Yolanda Pasaribu, Novianti Sagala. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang JIT pada rumah Santa Maria Gonzales. Rumah Santa Maria Gonzales yang terletak di Pekanbaru didirikan pada tahun 1989, khusus melayani perawatan wanita dan anak-anak. Rumah sakit ini terkenal dengan peringkat kualitas yang tertinggi 10% teratas dari 2000 rumah sakit daerahnya. Akan tetapi, praktik medis yang berkualitas dengan kepuasan pasien yang tinggi sudah tentu memerlukan investasi yang mahal, yakni sekitar 30 juta dolar per tahun dan ribuan SKU atau Stock Keeping Unit. Di dalam rumah sakit obat-obatnya distribusi melalui mesin pengeluaran di pos perawatan. Secara elektronik melancarkan beberapa yang digunakan pasien dan mengirim biaya terkait setiap pasien. Setiap malam stasiun pengisian diisi ulang berdasarkan permintaan pasien dan resep yang ditulis oleh dokter. Untuk mengatasi masalah JIT secara eksternal, Santa Maria Gonzales beralih ke mitra distribusi utama, Miss Kesson General Medical sebagai pemasok singkat pertama menyediakan sekitar seperempat dari semua investasi medis atau bedanya. Untuk memastikan pengiriman harian terkoordinasi atas investasi yang dibeli dari Miss Kesson. Hasilnya adalah data dapat penurunan persediaan harian rata-rata dari $400 menjadi $1.114 sejak beralih secara JIT. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rio. Keberhasilan JIT juga telah dicapai di bidang paket bedah khusus. Paket bedah khusus itu misalnya seperti penutup steril, baki plastik sekali pakai, kain kasa, dan sejenisnya yang dikhususkan untuk setiap jenis prosedur bedah. Rumah sakit Santa Maria Gonzales menggunakan 10 paket khusus berbeda untuk berbagai prosedur pembedahan. Lebih dari 50.000 paket digunakan setiap tahun. Paket tidak hanya dikirim dengan cara JIT, tetapi juga dikemas seperti itu. Artinya mereka dikemas dalam urutan kebalikan dari penggunaannya, sehingga setiap item yang keluar dari kemasan terurut sesuai dengan kebutuhan. Kemasannya besar, mahal, dan harus tetap steril. Cara kerja rantai pasokan. Paket khusus dibuat oleh perusahaan pengemasan dengan komponen yang dipasok, terutama dari produsen yang dipilih oleh rumah sakit dan dikirim oleh MC Kesson dari gudang lokalnya. Santa Maria Gonzales bekerja dengan staf bedahnya sendiri melalui Komite Hasil Ekonomi Medis. Dengan sistem terintegrasi ini, persediaan stok pengamanan telah dipotong menjadi 1 hari. Prosedur untuk menjalankan sistem JIT, paket bedah khusus dimulai dengan penarikan dari jadwal bedah harian dokter. Kemudian, Santa Maria Gonzales memulai pesanan elektronik ke MC Kesson antara pukul 1 sampai pukul 2. Sistem JIT yang diterapkan Santa Maria Gonzales mengurangi investasi inventaris pemesanan tradisional yang mahal.
penyimpanan besar, serta mendukung kualitas dengan pengiriman yang steril. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu menurut saudara, apa yang harus dilakukan RS Santa Maria Gonzales ketika menemukan ada paket yang terbuka untuk kebutuhan operasi, padahal jelas semua bahan tersebut harus terjamin steril? Menurut pendapat saya, Rumah Sakit Santa Maria Gonzales seharusnya tidak menggunakan kembali alat operasi tersebut, dikarenakan alat dan bahan yang sudah tidak lagi steril, jika tetap digunakan, maka pasien dapat terkontaminasi oleh bakteri dan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya alat tersebut kita kembalikan ke pihak pengirim atau McKesson General Medical agar bisa diganti dengan alat atau bahan yang baru. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana sebaiknya pihak Rumah Sakit Santa Maria Gonzales meningkatkan prosedur bagian bedah khusus seperti yang dijelaskan pada kasus tersebut? Pihak Rumah Sakit Santa Maria Gonzales sebaiknya meningkatkan prosedur paket bedahnya dengan cara memiliki paket bedah khusus yang baik dan steril, dan mempunyai baki plastik untuk sekali pakai saja. Rumah Sakit Santa Maria juga sangat eksekutif dan bisa menangani masalah pada layanan pelangganan dan produk, dan memiliki perawatan yang sangat insentif. Baik, saya Istina Pasaribu akan menjelaskan nomor 3. Saat membahas JIT dalam perusahaan jasa, pada kasus tersebut dijelaskan bahwa ada pemasok, tata letak, inventaris, dan penjadwalan semua yang terlibat. Berikan contoh keterlibatan masing-masing pada pihak Rumah Sakit Santa Maria Gonzales. Yang pertama, pemasok utamanya yaitu Master Tyson. Yang kedua, yang menyediakan spons, baskom, handuk, penutupnya, penyangga mayo, jam suntik, dan ratusan alat medis lainnya. Dan yang kedua, tata letak, yaitu pada karyawan rumah sakit dan juga karyawan yang menangani layanan pelanggan dan produk. Dan ketiga, inventaris, itu pihak Rumah Sakit Santa Maria Gonzales. Adapun seperti dokter, perawat, obat-obatan, dan alat medis lainnya. Yang keempat, penjadwalan ada 2, yaitu pada pemesanan dan pengiriman. Pada pemesanan itu pihak Rumah Sakit Santa Maria Gonzales, sedangkan pengiriman itu pemasok yaitu Master Tyson. Keduanya sama terlibat pada pemesanan dan pengiriman oleh supplier. Terima kasih. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu ketika dokter mengusulkan prosedur pembedahan yang baru, bagaimana saudara merekomendasikan SKU untuk perubahan paket baru yang dimasukkan ke dalam sistem rantai pasokan rumah sakit? Ketika dokter mengusulkan prosedur pembedahan yang baru, maka cara untuk merekomendasikannya ialah dengan cara meyakinkan kepada dokter tersebut bahwa SKU paket khusus tidak hanya dikirim dengan cara JIT, melainkan dikemas sesuai urutan kebutuhan, di mana kemasan tersebut memiliki kemasan yang besar, mahal, dan tetap steril. SKU paket khusus menggunakan sistem parut terintegrasi yang mana persediaan stok pengaman kemasan dipotong menjadi 1 hari dan dijalankan dengan sistem JIT yang dimulai dari penarikan. Cepat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.